pemerintah pusat telah mengirimkan ribuan militer ke seluruh tanah Papua. Kami melihat penguasaan tanah dalam jumlah besar. Kami mohon kepada TNI, Polri untuk tidak menghadapi masyarakat adat dengan kekerasan, intimidasi, teror, dan menakut-nakuti mereka yang melakukan gerakan perlawanan damai demi mempertahankan tanah adatnya. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuscript Papua. Dewan Gereja Papua bersama Pastor Pribumi Papua mengajak orang asli Papua (OAP) untuk memahami realitas masa kepemimpinan para presiden Indonesia di tanah Papua. Acara ini berlangsung pada Senin tanggal 11 November tahun 2024 di Aula Ignatius, Gereja Katolik Transdunia Waena Jayapura, Papua, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh agama. Dewan Gereja Papua bersama Pastor Pribumi Papua mendukung gerakan perlawanan masyarakat adat yang mempertahankan hak-hak atas tanah warisan leluhurnya, sebab itu adalah dapur sumber penghasilan hidup masyarakat pribumi Papua. Dewan Gereja juga memohon kepada TNI Polri untuk tidak menghadapi perlawanan masyarakat adat dengan kekerasan, intimidasi dan teror, sebab yang mereka lakukan adalah perlawanan damai demi mempertahankan tanah adatnya. Dewan Gereja Papua bersama Pastor Pribumi Papua juga menolak dengan tegas rencana pemerintah untuk mendatangkan transmigrasi ke tanah Papua. Mengapa? Sebab Provinsi Papua sangat miskin, daerah konflik, para pengungsi belum kembali ke kampungnya, banyak anak putus sekolah, banyak orang yang sakit, kami kesulitan lapangan kerja. Singkatnya, Papua tidak membutuhkan transmigrasi dan juga Dewan Gereja meminta dengan hormat kepada Presiden Prabowo untuk menghentikan semua program yang hendak merusak ekosistem, ruang hidup masyarakat adat Papua dan hak-hak hidupnya. Dengan tegas Dewan Gereja Papua bersama Pastor Pribumi Papua juga menyerukan bahwa tanah Papua bukan tanah kosong, orang asli Papua adalah ahli warisnya dan tanah Papua adalah tanah milik orang asli Papua. Dewan Gereja Papua dan Pastor Pribumi Papua juga mempertanyakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua tentang apa yang sedang dilakukan dalam menghadapi mega proyek yang akan menghancurkan ruang hidup dan keanekaragaman hayati di tanah Papua, serta mendesak dan meminta kepada koalisi MRP setanah Papua untuk segera mengadakan musyawarah besar rakyat Papua. Dalam musyawarah besar tersebut orang asli Papua dapat berbicara bersama, merumuskan hal-hal mendasar dan mengambil sikap mengenai hak-hak orang asli Papua di tanah leluhurnya. Seruan dari Dewan Gereja Papua dan Pastor Pribumi Papua juga ditujukan kepada para duta besar negara sahabat Indonesia, negara pemberi modal, para investor di seluruh tanah Papua, para pimpinan gereja-gereja di Indonesia dan di seluruh dunia, seluruh anggota TNI Polri Binbais yang bertugas di seluruh tanah Papua dan kepada seluruh anggota TPNP BOPM murni ataupun bentukan, dan juga kepada orang asli Papua yang berbeda ideologi politik baik pro-NKRI maupun pro-Papua Merdeka. Salam hormat dari saya YouTuber Manuscript Papua, jangan lupa komentar wajib sopan. Manuscript 2-1. Saudara-saudara, izinkan kami, Dewan Gereja Papua dan Pastor Pribumi, bertatap muka dengan saudara-saudara menyampaikan apa yang menjadi pergumulan umat kami yang tersebar di pengungsian. Ada sekitar 74.000 warga kami, banyak yang mengungsi kemana-mana, tidak mendapat kesehatan, pendidikan, pelayanan sebagai manusia. Ada banyak masyarakat kami di Papua Selatan yang menderita, yang menurut kami hari ini mengulangi peristiwa-peristiwa yang sudah dimulai sejak 60-an tahun lalu, dan pada hari ini kami berkumpul untuk membagikan apa yang menjadi pikiran kami, semangat kami, pergumulan doa kami. Dan untuk itu selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pastor John untuk membacakan kami punya pergumulan. Kepada Pastor John, silakan. Terima kasih Bapak Beni, moderator Dewan Gereja Papua. Saya Pastor John Bunai, koordinator Pastor-Pastor Pribumi. Kami punya pertemuan jumpa pers hari ini. Temanya adalah 2000 eskavator datang dan sedang menghancurkan tanah adat dan menghancurkan tatanan hidup kami manusia Papua. Shalom, salve, salam damai sejahtera bagi semua manusia yang ada di atas tanah leluhur kami manusia Papua. Sambil berdiri di atas firman Tuhan, kami hendak menyampaikan seruan kami kepada semua citra Allah di seluruh dunia. Dalam amanat perpisahannya sebelum terangkat ke sorga, Yesus Kristus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya, juga kepada umat Kristen dewasa ini termasuk kami yang ada di atas tanah Papua.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Karya misi itu berjalan sampai ke tanah Papua. Sabda Yesus kepada Simon Petrus untuk menggembalakan umat. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk tiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Firman ini juga yang menggerakkan Dewan Gereja Papua dan para pastor pribumi sebagai imam, sebagai gembala di atas tanah Papua. Misi Yesus, gembalakanlah domba-domba. Kami melihat pergumulan yang dialami oleh domba-domba kami, maka jumpa pers ini diadakan. Situasi akhir-akhir ini di tanah Papua, kami melihat penguasaan tanah dalam jumlah besar atas perusahaan Indonesia dan asing. Perusakan hutan hujan tropis dan pemusnahan keanekaragaman hayati. Perampasan tanah adat milik masyarakat adat. Penghancuran ekosistem dan kebudayaan orang asli Papua. Program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk mengirimkan transmigrasi ke tanah Papua. Hingga saat ini sekitar 75.000 pengungsi asli Papua yang belum kembali ke kampungnya. Sejak 2019, pemerintah pusat telah mengirimkan ribuan militer ke seluruh tanah Papua. Sangat banyak penduduk migran yang datang ke tanah Papua. Terjadi perampasan ruang hidup dari masyarakat asli Papua oleh warga non-Papua. Dan Mahkamah Agung Republik Indonesia akhirnya menolak gugatan kasasi dari Henrikus Frankiworo terkait izin kelayakan lingkungan yang diterbitkan pemerintah Provinsi Papua untuk PT Indo ASEAN Lestari. Pada saat umat Katolik Selatan Merauke lagi sedih dan marah karena tanah dan dusunnya dihancurkan dengan kedatangan 2.000 eskapator tanpa berbicara lebih dahulu dengan pemilik tanah. Sementara itu dalam video singkat kami melihat dan mendengar Uskup Agung Merauke mengatakan perusakan-perusakan atau proyek-proyek yang datang itu bukan untuk menghancurkan atau merusakkan hidup manusia, melainkan itu untuk proyek kemanusiaan, untuk memanusiakan manusia. Argumentasi lain yang sering digunakan adalah tujuan pembangunan demi kesejahteraan bangsa dan masyarakat. Argumen lain yang sering dipakai adalah biar supaya orang asli Papua dapat belajar dari warga transmigrasi yang datang ke tanah Papua. Kita belajar dari realita yang terjadi di hari-hari kemarin. Selama masa kepemimpinan presiden ke presiden, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mencanangkan Merauke sebagai daerah untuk MIFE. Ternyata itu gagal. Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 ketika awal menjadi presiden juga lakukan MIRE di Merauke, juga itu gagal. Selain itu telah dibuat lahan-lahan tidur dengan berbagai cetak sawah namun ditinggal. Akhirnya sawah-sawah yang telah dicetak itu gagal sehingga tumbuh pohon dan lalang di distrik Kurik Kampung Wapeko. Kini Presiden Prabowo sedang mengulangi lagi hal yang sama. Kami melihat kegiatan ini telah dan sementara membongkar hutan baru untuk mencetak sawah di distrik Wanam menuju distrik Guti, Kaptel, Guti,
hingga ke distrik Muting melalui lahan-lahan gambut yang asam, tanah berlumpur, daerah sabana, dan tanah merah yang cukup tinggi. Dengan demikian, pastinya tidak cocok untuk tanaman padi dan tebu, karena pengalaman telah menunjukkan. Dasar seruan kami pada jumpa pers ini. Yang pertama, keberpihakan Yesus Putra Allah kepada orang kecil dan yang tertindas. Dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dasar seruan kami yang kedua diambil dari dokumen Konsili Vatikan II Gaudium et Spes artikel 1. Suka duka umat Tuhan dewasa ini adalah suka duka gereja. Sumber inspirasi kami ada di dalam Gaudium et Spes itu. Dan yang ketiga, dalam Laudato Si tentang perawatan rumah kita bersama oleh Paus Fransiskus, secara khusus membahas hak-hak masyarakat adat dan pentingnya menjaga tanah serta budaya mereka pada paragraf 146 dan 152. Paragraf 146, Paus menekankan bahwa masyarakat adat adalah penjaga lingkungan dan mengekspresikan keprihatinan bahwa hak-hak mereka seringkali tidak dihormati. Di sini Paus menggarisbawahi pentingnya menghormati identitas budaya dan tanah yang diwariskan secara turun-temurun yang merupakan bagian dari identitas mereka. Paragraf 152. Di sini Paus Fransiskus menyatakan keprihatinannya tentang eksploitasi dan perampasan tanah masyarakat adat demi keuntungan ekonomi. Dia juga menyebutkan pentingnya dialog yang mencakup menghormati kebijaksanaan masyarakat adat tentang lingkungan. Pesan utama dari bagian ini adalah seruan untuk keadilan dan penghormatan terhadap komunitas adat, serta pentingnya menjaga keberlanjutan alam sebagai bagian dari upaya perlindungan ciptaan Allah. Seruan kami, pertama, kami mendukung sepenuh hati gerakan perlawanan masyarakat adat yang mempertahankan hak-hak atas tanah warisan leluhurnya, sebab itu adalah dapur, pasar, sumber penghasilan hidup mereka. Yang kedua, kami mohon kepada TNI, Polri untuk tidak menghadapi masyarakat adat dengan kekerasan, intimidasi, teror, dan menakut-nakuti mereka yang melakukan gerakan perlawanan damai demi mempertahankan tanah adatnya. Tiga, kami juga menolak dengan tegas rencana pemerintah untuk mendatangkan transmigrasi ke tanah Papua. Mengapa? Sebab provinsi kami sangat miskin, daerah konflik yang terlama, para pengungsi belum kembali ke kampungnya, banyak anak putus sekolah, banyak orang yang sakit, kami kesulitan lapangan kerja, banyak sarjana menganggur. Singkatnya, kami tidak membutuhkan transmigrasi. Mohon dievaluasi ulang rencana tersebut. Seruan kami yang keempat, kami minta dengan hormat kepada Presiden, pemerintah, untuk menghentikan semua program yang hendak merusakkan ekosistem, ruang hidup masyarakat adat Papua, dan hak-hak hidupnya. Kelima, kami memohon kepada pemerintah atau Presiden untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat Papua. Yang keenam, dengan tegas kami menyerukan bahwa tanah Papua bukan tanah kosong. Saya ulang, dengan tegas kami menyerukan bahwa tanah Papua bukan tanah kosong. Kami adalah ahli warisnya. Tanah Papua adalah tanah milik orang asli Papua. Leluhur, orang tua, kakak, adik kami ada hidup, berkebun, berburu di gunung-gunung, di rawa-rawa, di pesisir. Leluhur telah membagi tanah kami ke dalam 7 wilayah adat, yakni Lapago, Mepago, Haanim, Bomberai, Domberai, Saireri, dan Mamta. Jadi, jangan kapling membagi tanah kami seakan-akan tanah yang tak bertuan. 7.
Kami minta kepada pemerintah untuk tidak memakai para tokoh atau pimpinan gereja atau pimpinan daerah tertentu yang atas nama orang Papua atau karena dibayar atau dijanjikan jabatan tertentu dalam merencanakan untuk menyerobot tanah leluhur marga atau klan suku tertentu dan diserahkan kepada investor tanpa berbicara atau berdialog lebih dulu dengan pemilik hak ulayat. Yang kedelapan, Dewan Gereja Papua dan Pastor Pribumi mempertanyakan kepada DPRP Provinsi, DPR RI, dan utusan-utusan Papua, apa yang sedang saudara-saudara lakukan dalam menghadapi mega proyek yang menurut kami akan menghancurkan ruang hidup dan keanekaragaman hayati orang atau umat Tuhan di tanah Papua. Kesembilan, kami prihatin melihat keadaan hidup umat Tuhan di atas tanah Papua dewasa ini. Maka kami mendesak dan meminta kepada koalisi MRP Tanah Papua dan Dewan Adat untuk segera mengadakan musyawarah besar MUBES yang melibatkan seluruh rakyat Papua dari 7 wilayah adat, agar dalam MUBES tersebut masyarakat atau orang asli Papua secara bermartabat dapat duduk bersama, berbicara bersama, merumuskan bersama, dan mengambil sikap bersama mengenai hak-hak mendasar hidup manusia dan alam semesta, demi memajukan orang asli Papua di tanah leluhurnya, supaya kami tidak susah ke depan atau kami tidak punah. Terakhir, seruan ini kami tunjukkan kepada pemerintah Indonesia, Presiden dan para menteri yang berhubungan dengan pembahasan kami di Jakarta, kepada para duta besar negara-negara sahabat yang ada dan bekerja sama dengan Indonesia, kepada negara-negara pemberi modal kepada Indonesia, kepada para investor dan pemodal yang memiliki sahamnya di seluruh tanah Papua, kepada kardinal, para uskup, pimpinan gereja-gereja di Indonesia dan di seluruh dunia, kepada seluruh anggota TNI, Polri, BIN, BAIS yang bertugas di seluruh tanah Papua, kepada seluruh anggota TPN OPM murni atau pembentukan negara di seluruh tanah Papua, kepada orang asli Papua yang berbeda ideologi politik, pro NKRI dan pro Papua Merdeka, kepada orang non-Papua yang hidup dan berkarya di tanah leluhur orang Papua, kepada kelompok orang yang suka memperkeruh suasana di tanah Papua melalui media sosial dengan menyebarkan berita-berita perpecahan, mengadu domba sesama warga di atas tanah Papua. Demikian seruan kenabian kami. Kami sangat merindukan suasana hidup harmonis, saling mengasihi dan menghargai sesama sebagai citra Allah, sambil menjauhkan semua pikiran dan perasaan jahat yang akan merusakkan kebersamaan dan kedamaian yang selama ini gereja, masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, semua orang kita usahakan. Akhirnya, kami para pimpinan gereja sangat mengasihi dan mencintai umat Tuhan di seluruh tanah Papua. Suka duka umat Tuhan di seluruh tanah Papua adalah suka duka gereja Tuhan di seluruh dunia. Yesus selalu menjadi andalan hidup kita. Waena 11 November 2024, Moderator Dewan Gereja Papua, Pendeta Dr. Beni Giai, Koordinator Pastor-Pastor Pribumi, Pastor John Bunai PR, dan anggota Dewan Gereja-Gereja Papua yang hadir, dan juga Koordinator Pastor-Pastor Pribumi yang hadir. Sekian, terima kasih. Mari kita buat sesuatu yang baik hari ini untuk kemuliaan bagi Allah. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.